Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pembahasan hadis ke-39. Berarti sebenarnya 42-nya. Tinggal 3 hadis lagi. Judulnya kata Muhammad Ali As-Sobuni, Az-zawaju thariqul ifati was-sa'adati. Menikah itu jalan pengendalian diri dan juga jalan kebahagiaan. Nikah itu di dalam bahasa Arab diungkapkan dalam beberapa bahasa. Seperti yang pertama di sini az-zawaju. Az-zawaju itu dari kalimat jawaja. Jawaja itu artinya berpasangan. Karena yang menikah itu harus berpasangan, teu bisa sorangan. Sugan mah cacing weh kawin sorangan. Hemafrodit geuningannya. Aya bahasa IPA di SD. Jadi hewan yang bisa menikah sendiri, berkembang biak sendiri, hemafrodit namanya teh. Cacingnya anu berkembang diri mah amuba. Nah, itu juga sama amuba ge cara untuk berkembang biak tapi dengan membelah diri. Ai cacing mah hemafrodit, dia mempunyai kelamin ganda. Ya gitu. Jadi bisa jadi perempuan sendiri laki-laki tergantung. Bukan kayak gitu. Dan tidak ada jenis kelamin ditanyakan. Dia punya jenis kelamin, 2 jenis kelamin sehingga bisa berkembang biak sendiri gitu. Eta anu dimaksud teh. Seterusnya, nah itu manusia mah tidak bisa seperti itu. Manusia mah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berpasangan dari jawaja. Nah, berpasangan itu tidak bisa 1 orang, itu harus 2 orang dan tidak bisa sama. Pasangan mah tak sendage sapasang teh sabab beda. Katuhu jeung kenca. Ini lamun aya lalaki jeung lalaki lain sapasang eta mah. Duaan. Sanajan dikawinkeun oge tidak disebut sebagai pasangan karena dia itu sama jenis kelamin walaupun sama jenis manusia. Nah, itu sebabnya jawaj. Jawaj itu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk berbagai hal ya. Bahkan disebutnya wa kullu syai'in, setiap sesuatu itu kami ciptakan zaujaini. Nah, secara berpasangan dzakara wal unsa. Nah, maksud pasangan itu jelas laki-laki dan perempuan. Wa khalaqnakum azwajan, dan kami menciptakan kalian cara pasangan. Jadi terus Allah Subhanahu wa taala terus diciptakan. Berpasangannya itu baik itu secara jenis atau nanti Allah Subhanahu wa taala akan diberikan pasangan di akhirat. Saru kumaha misalna anu dugikeun ka ngantunkeun tapi can pernah nikah, berarti eta diciptakeunna teu berpasangan. Kumaha tan kitu. Nah, ini secara umum maksudna teh bahwa laki-laki sudah ada pasangannya itu perempuan. Nah, ini yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai sunnatullahnya. Nah, walaupun demikian, kalaupun sampai di akhirat itu tidak sampai meninggal dunia itu dia tidak tidak berpasangan, tidak menikah. Nah, seperti Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu tidak menikah. Nabi Isa tidak menikah. Nabi Yahya tidak menikah. Kemudian juga Ibnu Qayyimnya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga tidak menikah. Nah, tapi mereka itu fokus kepada ibadah, mencari ilmu. Ya, urang mah teh fokus ibadah jeung cari ilmu atau nikah. Ya. Jadi itu yang disebut dengan pernikahan azwaj, berpasangan, dari segi berpasangan. Nah, nanti di akhirat karena menikah itu suatu kenikmatan, maka di akhirat pun juga sama. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, jeung saterasna walahum fiha azwajun, dan bagi mereka ada pasangan-pasangan mutahhar yang disucikan.
Nah, orang anu lelengohan masih kene di dunia, kemudian meninggal belum menikah, nah nanti dia akan dipasangkan jeung anu lelengohan oge. Contoh misalnya orang jati handap ngantunkeun can nikah, terus aya orang Cicadas ngantunkeun, tah dipasangkeun kita ku Allah Subhanahu wa taala teh. Tiasa milih teu. Aku mah Allah we tah. Nah, jadi bisa jadi di dia, bisa jadi di luar negeri. Pokoknya mah semua yang masuk ke surga itu orang-orang yang soleh dan dia itu harus mempunyai pasangan di antaranya itu. Nah, kemudian yang sudah menikah tetapi dia ditinggal mati oleh suaminya. Nah, nanti kalau dia itu meninggal dunia nanti akan dipasangkan dengan suaminya lagi karena statusnya tidak berubah. Dia itu masih istri dari suaminya yang telah meninggal dunia. Tapi kalau dia meninggal dunia kemudian menikah lagi si istrinya, nah, maka itu berdasarkan hadis itu terakhir. Jadi laki-laki terakhir yang menjadi status suaminya. Nah, berarti anu suami nu dulu kumaha? Teh pasangannya, berarti ngantosan pasangan nu sejen. Termasuk perempuan yang misalnya bercerai, kan dia tidak punya suami sekarang mah. Nah, dia tidak menikah lagi sampai meninggal dunia. Nah, itu juga sama nanti akan dipasangkan dengan yang tidak punya pasangan di akhirat. Mun beak bisa nanti. Ya, mun beak sagala atuh meni tong hariwang di BCL kosong. Sadai non Laudia Sinta Bella RCB kosong. Tenang we atuh. Kosong. Bade saha atuh mi Umi Pipik. Udah banyak ya. Jadi mudah-mudahan itu kalau misalnya amalan kita itu sama dengan mereka, itu amalan kita itu sama dengan mereka nanti bisa dipasangkan. Tapi kalau amalnya itu berbeda ya tidak akan. Amin. Nah, jadi itu ya tentang pernikahan itu. Nah, kemudian juga nikah itu disebut di dalam Al-Quran dengan kalimat nikah atau nakaha atau fankihu dengan berbagai derivatif bentuk tasrifannya. Semua lafaz nikah di dalam Al-Quran itu artinya adalah akad. Jadi artinya akad. Fankihu maka akadlah. Kemudian juga wala tankihu jangan menikahi, jangan mengakad nikahkan ijab kabul. Kecuali satu ayat tentang orang yang telah mentalak istrinya sampai 3 kali kan tidak boleh rujuk lagi. Maka boleh dia menikahi lagi istrinya tapi dengan syarat hatta tankiha zaujan goirohu. Sampai dia menikah dengan suami yang lain. Tak menikahnya teh bukan hanya akad. Harus sudah dalam hadis daqat usailaha wa daqat usailatiha. Sampai merasakan madu dari pasangannya masing-masing. Jadi tidak boleh kecuali kalau misalnya sampai berhubungan suami istri. Nah, itu mah nikah di surah Al-Baqarah ayat 230 mah adalah hubungan badan dengan lafaz nikah. Nu sejen nama dalam Al-Qur'an maksud nikah itu adalah lafaz akad nikah, ijab kabul. Nah, lamun bahasa Ustaz Ucu mah kieu nikah itu satu sunnatullah. Jadi sunnatullah itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rumusan untuk mencapai sesuatu. Nah, itu namanya sunnatullah. Jadi pernikahan itu adalah sunnatullah, cara untuk mencapai takdir Allah yang disebut dengan apa? Sekali. Ya contohnya. Di usaha teh adalah sunnatullah, rumusan hukum alam bahasa orang-orang barat mahnya, hukum alam yang itu sudah dirumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai surga. Kan tadi teh usaha teh
usaha teh sunatullah untuk mencapai atau mendapatkan hasil, mendapatkan rezeki. Nah, itu teh sunatullah. Sudah pasti tidak orang yang berusaha akan mendapatkan hasil? Belum tentu. Sudah pasti tidak orang yang sunatullahna anu menikah itu kan mendapatkan jodoh. Nah, berusaha untuk menikah itu akan mendapatkan jodoh belum? Belum tentu. Aya nu bata bahkan ketika mau akad dan sebagainya. Nah, itu disebutnya sunatullah. Tah bagian urang kadinya. Bagian kita itu ada pada sunatullahna. Jadi sunatullah di dalam pernikahan itu ya mencari pasangan, memilih pasangan, dangdan. Ya, dangdan teh ke lalaki ke awet lagi teh ikhtiar teh untuk mendapatkan pasangan, memperbaiki skincare. Nya eta dangdan. Skincare mun atuh da kernaon skincare itu non itu pajeng mah lebar GGM gelis-gelis mubajir. Kudu GGM na gelis-gelis manfaat teh dapat suami. Ikhtiar kan itu semuanya untuk mendapatkan termasuk memperbaiki akhlak kita dan memantaskan diri kita supaya pantas dengan suami atau istri yang kita inginkan. Nah, itu teh semuanya bagian dari ikhtiar sunatullah. Tapi geus pasti menang moal. Tentang bisa jadi justru anu terlalu agresif, terlalu berusaha eta nu hese teu menang-menang gitunya. Aya anu nyase eta nu menang. Nah, mohon tudah-tuduh ka batur padahal manehna reng ti heula teh. Nah, berarti kerneangan mun cacenanya mah. Nah, itu teh sunatullahnya itu termasuk memantaskan diri dan sebagainya. Walaupun juga tidak kakunya di Islam mah Nabi ada yang menghibahkan perempuan, ada yang Nabi meminang, ada yang dijodohkan. Itu tidak kakunya di Islam mah tidak kaku seperti stigma negatif kaum barat. Di lamun aya seorang perempuan meminang laki-laki teh, meminta dinikahi maksudnya seperti Siti Khadijah, itu diperbolehkan, tenang namun gitu istilah. Atau kalau misalnya malu boleh dia itu meminta walinya untuk bertanya pada laki-laki tersebut. Nah, itu juga perbaikan tidak kaku ya. Itu ikhtiarnya. Tapi tadi satakar kebak urang usaha ai can aya jadi atau jadi sidang isbat ya hilama ai teu aya takdir nama moal kejadian moal nikah bobogohan 15 tahun jeung si Denok urang Banjaran geus kadinya jeung jodoh sumbangnya bobogohanana jeung si eta belasan tahun kawinna jeung batur. Nah, minates ayo teh jalannya sama aku, menikahnya sama dia. Nah, gitu. Nya eta gara-gara suka jadi, suka-suka tapi nggak jadi-jadi. Nah, pasti dari Facebook. Nah, itu semua ikhtiarnya. Jadi ikhtiar orang sadayana ikhtiar. Tapi tetap karena jodoh itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka sunatullah juga ada yang lebih tinggi. Qudratullah. Qadar Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan dicapai qudratullah itu kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu maha adil, maha bijaksana. Semuanya itu mempunyai proses. Tidak langsung seperti simsalabim. Karena manusia juga diberikan akal, diberikan waktu, kemampuan. Maka proses itu cek istilah nama kieu nya anu ngadeukeutan jeung nu teu ngadeukeutan duana ge dipikahayang itu besar kemungkinan nu jadina nu mana.
anu ngadeukeutan atuh, nu daek ngomong, nu daek menyatakan, memberi perhatian. Nya, nah itu teh kudratullahnya suka ada. Jadi senanya karena paribasa yang cantik kalah sama yang bolehlah yang mulus kalah sama yang mulus. oh terus sama yang mulus yang kela can beres tenang heula yang kurus kalah sama yang mulus. Tadi yang apa? Yang tampan, yang gagah kalah sama yang beruang. Nah, anu geulis, anu gagah kalah sama yang apa? Sama yang setia. Oh, nya atuh kudu setia sok. Geulis-geulis kieu teh setia mah keur naon? Ka laut ajelo cenah. Nah, yang setia. Yang setia oke kalah sama yang selalu ada. Nah bener, yang selalu ada. Nyata dah. Setia, tidak selingkuh, tidak ngadua, tapi wae ke mana? Siga anu teu boga teh bawa kaboga teh jurig cenah. Nah, yang setia juga kalah sama yang selalu ada. Selalu ada. Terus yang selalu ada kalah sama yang lama Hah? Sama yang lama. Ada. Eta teh bener eta teh tapi kurang pas. Bahasana mun bahasa abi mah yang selalu ada kalah sama yang siap bertahan. Nah, gitu. Nya aya wae ge aya tidak mau bertahan mah anger we rudet. Nah, jadi itu ya qudratullah itu akan mengalahkan sunnatullah. Matakna urang sanajan ikhtiar oge tetap kudu minta ka Allah diberikan kudroh yang baik gitu. Kudroh yang baik itu menurut Allah tentu, karena kalau menurut kita itu terbatas, beda dengan menurut Allah. Apal eta qudratullah, ketentuan Allah itu kapan? Eta pas kejadian we. Berarti ini yang terbaik. Nah, cenah. Mun baheula mah zaman anak lamun geus ka imah dicabak tuur cenah. Lamun lalaki geus ka imah terus dicabak tuur, tah itu teh geus kode. Oh, iya kode. Ya. Maksudna teh ditanya, "Mun, aya ujang teh ka dieu wae saha da dulur lain?" gitu. Teh kodena teh cenanya tukang dagang lain, tukang kurir lain dalila cenah da kurir mah talila. Nau ujang teh cenah aya maksud naon? Tanya teh cabak tuur bahasa orang Sunda mah. Tanya keseriusan dan komitmennya. Kenapa? Karena seseorang itu butuhnya kepastian. Kepastian. Ini siga anu yun. Nah, jadi qudratullah. Nah, qudratullah itu juga di atasnya ada inayatullah, pertolongan Allah. Pertolongan Allah mah siga lamun ecek do sumbang mah sugan apalnya lagu do sumbang. Nantenya Jaudin mawa BMW, Kang Dadang mawa Toyota, anak mawa Popo, anak mawa Toyota. Tah, rumasa Asep mah teu boga. Terus ditanya si Mimin teh, "Min milih saha?" Mimin milih Kang Asep. Asep kan Sunda. Nah, eta teh bisa jadi inayatullahnya. Jadi pitulung ti Allah Subhanahu wa taala sampai ketika qadar itu terjadi itu ada campur tangan intervensi dari Allah Subhanahu wa taala. Namun cek bahasa sahamanya
salib di sepertiga malam terakhir. Oh teh salib arti kade salibna ulah ti kiri cilaka. Salibna ti kanan. Qudratullah terus kejadian. Nah inayatullah itu baik satacan kejadian atau saatos kejadian. Namun qudratullah mah ketentuan Allah sudah ditetapkan, misalnya kita tahu kalau kejadian. Tapi bisa jadi misalnya teh qudratullahnya bukan seperti itu, tapi pertolongan Allah ternyata mengganti dengan qudratullah yang lain. Lamun satacan kejadian, lamun atas kejadian nikah tapi ternyata tidak sesuai atau tidak harmonis, maka inayatullah yang akan turun supaya keluarganya itu harmonis. Lain harmoko hungkul. Nah, itu ya kalimat nikah di dalam Al-Qur'an. Nah, asa artinya itu nikah itu jima ya, jima berhubungan suami istri. Itu nikah yang pokok dalam pengertian nikah di dalam bahasa Arab. Nah, nikah itu banyak sekali ya faedah, juga ibroh, juga hikmah yang ada di dalam pernikahan itu. Baik itu untuk suami istrinya, jadi untuk suami istri itu tentu banyak faedahnya. Karena dengan menikah itu suami istri itu akan satu, dia itu terjaga dari farjinya ya, syahwatnya itu terjaga. Kemudian pandangannya juga terjaga. Kemudian juga keturunan juga pun sama akan jelas sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah SAW supaya banyak keturunan. Kemudian juga menjaga nasab. Kemudian juga banyaknya hikmahnya itu. Kasih sayang antara suami dan istri yang tidak didapatkan bukan pada hubungan suami istri. Bisa babaturan nya besti anger we besti sanajan lalaki awewe ge da moal aya nepikeun ka kanyaah siga suami istri. Bahkan anu pacaran oge gitunya can menikah anger kasih sayangna itu akan berbeda. Mau karasa bela, mau karasa pengorbananana katanya. Karena semuanya itu palsu, semuanya itu bobodohan istilahnya. Nah, kemudian juga manusia mempunyai keinginan dan kebutuhan untuk mempunyai kawan untuk berbagi kesenangan, berbagi kesusahan. Nah, itu teh manusia itu tidak akan ada pada pokoknya puncaknya itu berbaginya itu kecuali antara suami dan istri. Anu paling dekat saja antara indung jeung anak itu kadang masih ada keterbatasan. Tapi kalau pada suami istri, tamang geus bukbrak sampai dikatakan hunna libasulakum wa antum libasulakunna. Itu kalian menjadi pakaian bagi istri kalian dan istri kalian juga menjadi pakaian bagi kalian berdua. Jadi lebih apa istilahnya. Nah, ini hikmah yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Ar-Rum ayat ke-21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan di antara tanda kuasa Allah menciptakan bagi kalian itu dari jenis kalian adalah pasangan-pasangan. Litaskunu ilaiha supaya kalian tentram dengan istri kalian. Wa ja'ala bainakum mawadatan, dan juga Allah menjadikan antara kalian itu rasa cinta, warahmatan, dan juga kasih sayang. Jadi urang mah jadi doa mugia janten keluarga anu sakinah mawadah warahmah nyang teuing mugia janten keluarga nu udah nama lain samawa dawana mah wau atop kuduna samaro sakinah mawadah rohmah wauna wau atop. Tapi lain gitu. Ayat itu bukan menerangkan tentang doa bagi orang yang menikah itu supaya sakinah mawadah warahmah, bukan. Tapi ayat itu sedang menerangkan bahwa Allah itu berkuasa, di antara kekuasaan itu menjadikan rasa sakinah di dalam hati seorang suami pada istrinya, mawadah rasa cinta, dan rohmah
dan juga kasih sayang. Jeung lamun dibedakeun mah misalnya jeung anu makhluk yang bukan manusia itu Allah tidak jadikan. Sok milih mana? Milih istri anu panggorengna atau monyet panggeulisna? Itu eueuh deui di dunia teh mi, eueuh deui teh. Anu jijina teh aya monyet panggeulisna jeung istri panggorengna. Udah dari mana? Baik. Oh iya benar. Alamunya. So, pasti wajar je, pasti milih nata sagelis-gelisna monyetnya jeung sagoreng-gorengna. Istri mah mungkin si sagelisna monyet gitu. Jadi salah gitu pilihan tuh. Nah, itu sudah fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala, taskunu ilaiha itu. Ada tentraman, ada rasa cinta dan juga kasih sayang. Nah, kalau mau mendoakan seperti Rasul saja, tidak ada yang lebih bagus kecuali contoh Rasulullah SAW. Cukup mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Nah, cukup itu sudah doa yang paling baik. Nah, juga diantaranya itu bahwa dengan pernikahan itu akan berkumpul suami istri itu mendirikan rumah tangga dan keluarga, di mana rumah tangga dan keluarga itu adalah bibit masyarakat dan juga kemaslahatan masyarakat umum. Kalau misalnya rumah tangganya juga tidak baik, maka masyarakat yang terbentuk juga tidak akan jauh berbeda. Nah, walaupun saimah tapi tidak statusnya beda, siga anu kumpul munding. Ini kumpul munding, kumpul kebo, semen lepen. Nah, itu tetap tidak ada karena tidak ada status yang jelas. Tidak ada status yang jelas. Kemudian kewajiban dan hak. Jadi ayana kewajiban dan hak mah namun jelas statusna gitu. Orang misalnya jadi pegawai di hiji kantor, itu kan jelas status hak dan kewajibannya. Namun asli jadi pegawai, aya jadi pegawai mah itu tidak ada hak ataupun kewajiban. Nah, kemudian juga pajauju, maka ini katanya peran-perannya itu, maka suami itu dia itu berusaha payah dan berusaha dan bekerja, payung fiku, maka dia itu memberi nafkah, waya'ulu, dan dia itu menanggung beban keluarganya. Wa mar'atu tudabbiru manzila, dan perempuan itu mengurus rumah, kemudian juga menyusun pola kehidupan rumah tangga. Wa turabil atfal, juga mengurus anak kecil, anak-anaknya. Wa taqumu bisu'unihim, dan mereka itu menegakkan kewajiban-kewajiban mereka, kemudian juga mengurus segala urusan. Nah, justru dengan ini wa bihadana lamu anna lil mar'ati fi baitiha amalan kabiron. Oleh karena itu kita mengetahui bahwa sebenarnya perempuan itu di rumah itu banyak pekerjaan yang sangat besar. Jadi ulah dibayangkan perempuan teh di imah teh gawe, justru di imah mah gaweuna teh beres-beres, istilah namanya 24 jam. La yaqilu amman amila rajulu fi kharijil baiti, tidak lebih sedikit dari laki-laki yang bekerja di luar rumah. Wa anaha ida asanatil qiyama bima nita biha, dan apabila dia itu melakukan sesuatu yang baik terhadap apa yang diniatkannya, faqad adat li mustami'i kullihi a'malan kabiratan wa jalilatan, maka dia telah melaksanakan kewajiban yang sangat besar, amalan yang sangat mulia tuh. Patabayana annadina yuriduna ikhrajuha min baitiha wa muqarran amaluha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwa laki-lakilah yang keluar dari rumah dan perempuanlah yang menetap di dalam rumah gitu. Itisyariku rajulu fi amalihi, supaya orang itu berserikat dalam pekerjaannya.
Nah ini justru kebanyakan sudah diganti persepsi yang cenderung jauh dari Islam, dimana perempuan dengan emansipasi, kemudian juga dengan dengan persamaan hak dan sebagainya, memberi ruang dan bahkan menuntut perempuan untuk keluar bekerja seperti laki-laki. Nah itu jadi sampai ini menurut Ali Basama dalam Tawdihul Akam itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Islam. Islam justru menginginkan laki-laki lah yang keluar mencari nafkah dan perempuan lah yang di dalam rumah. Nah pokoknya eta justru saya nate matak kebayangnya lamun misalnya nu lobana kalawarna lalaki berarti nalika keluar teh ningali teh lalaki deh ya berarti ketika pulang ke rumah itu istrinya akan tetap menjadi perempuan yang paling dirindukan, paling cantik. Tapi kusabab keluar suami teh papangi jeung perempuan-perempuan anu lain anu ketika keluar perempuan mah bekerja itu dia berdandan, dia itu mempercantik diri karena memang untuk menarik perhatian orang lain, terutama ketika disimpan di frontliner perusahaan. Nah akibatnya ya gitu, tidak jarang terjadi perselingkuhan. Laki-laki itu selalu membandingkan dengan perempuan-perempuan di luar dan di rumahnya. Nah, itu sehat sebenarnya kalau misalnya kita merujuk pada itu. Kalaupun misalnya ada keluar, maka itu dibatasi dan pada profesi-profesi tertentu yang harus dilakukan oleh oleh perempuan. Kalaupun misalnya perempuan itu keluar, maka harus bisa menjaga pergaulan, terutama berinteraksi dengan yang di luar mahramnya. Eta berat natehnya orang. Makanya di orang memang persepsinya sudah berjalan seperti itu. Perempuan itu harus kuliah lamun misalnya teu digawe lebar, mubajir dan sajabana. Padahal justru kalau kita mau merujuk mah sok lalaki didorong cing sukses di luar itu, perempuan itu menyukseskan di rumahnya. Aya tuh kira-kira perempuan yang masih sanggup seperti itu. Ya, abi nanyana kanu tak nikah. Ya cek suami teh, tos we neng mah di bumi we. Di bumi we. Tah geus awe anu ieu anu keluar can apa. Biarkan dia sukses sesukses-suksesnya di luar dan perempuan mengurus bagaimana rumah tangganya. Beratnya zaman kiwari mah dengan berbagai kompleksitas sistem budaya kita seperti itu. Dan sebenarnya mah justru perempuan itu ini harus di bumi itunya, harus di bumi, nya harus di bumi. Nah, kalaupun misalnya keluarnya untuk profesi-profesi yang tadinya tidak terlalu banyak berhubungan dengan laki-laki, nah itu yang lebih baik. Nah, kemudian kalau misalnya laki-lakinya itu keluar dan mencari sesuatu yang untuk istrinya, maka istrinya pun juga akan menyambut dia dengan penuh cinta, penuh kasih sayang, dengan wajah yang manis gitunya, karena dia merindukan suaminya dan suami pun juga akan semangat pulang ke rumah. Nah itu diantara salah satunya kenapa Islam membatasi perempuan. Kemudian juga untuk anak-anak sama itu dengan adanya pernikahan, anak-anak itu dia mempunyai jelas keturunannya saha bapakna. Ainungna mah geus jelasnya. Ainungna mah jelas dengan bapakna saha masuk terjelas. Nah, dengan pernikahan itu si anak itu jelas keturunannya. Nah, kalau misalnya yang mengandung istri, yang melahirkan istri, yang menyusui istri, yang mengurus istri, pas disebut budak saha? Budak bapakna. Ridho teu? Perempuan? Ridho teu? Ridho teu? Cing anu can nikah kira-kira ridho mah?
Ridho tuh disebut anak bapana, tuh disebut anak indungna. Kurang make ridho. Nyata dia itu mempunyai kehormatan, dia itu mempunyai kebanggaan, dan budak nate aya bapaan. Jelas bapana lain aya bapaknya, kebega aya bapaan. Jelas bapana melalui pernikahan yang resmi dan sah. Bayangkan kalau misalnya dia tidak mempunyai kejelasan tentang siapa nasab bapaknya. Karena di dalam Islam itu ada bapak biologis dan ada bapak hukum. Jadi anu pun tanya nu menjinahi, memperkosa, dia itu kan secara biologis lamun hamil itu bapaknya. Tapi secara hukum dia bukan bapaknya. Ya, dia bukan hukum karena hukum itu didapatkan melalui pernikahan. Jadi ayah secara hukum itu didapatkan melalui pernikahan secara hukum. Juga untuk masyarakat, nah untuk masyarakat juga sama gitu, dengan adanya pernikahan itu tehariwang gitu. Jadi tehariwang tidak akan merebaknya perzinahan, dosa-dosa ataupun juga tehariwang dengan keturunan anak-anak yang lahir itu jelas saha bapakna, saha anakna, saha keturunan anak. Dan juga untuk agama ya, karena agama itu separuhnya dilaksanakan melalui pernikahan, nisbudin katakannya. Itu nikahnya. Nah, di sini disebutkan dengan kalimat az-zawaj. Zawaj pernikahan sama ya. Disebutkan judulnya itu Thoriqul Iffah, adalah jalan untuk iffah. Iffah itu dari afa, mengendalikan diri. Afa itu juga bagian dari sabar, karena sabar juga al-imsak, menahan diri. Cuman kalau sabar dalam menahan hawa nafsu, tadi disebut nate iffah. Iffahnya. Jadi iffah itu adalah sabar menahan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Nah, jadi pernikahan itu adalah jalan supaya bisa mengendalikan hawa nafsu. Wasa'adati, dan juga kebahagiaan. Ibaratnya kieunya mencai itu derasnya keluar gitunya terus dipenat. Kan itu tersehat, lama-lama itu akan meledak istilahnya atau malik. Nah, maka ketika ada pernikahan cai teh ngocor aing ngocor bunga gitu, sabab teu kudu nahan, teu kudu menahan diri, karena sesuai dengan fitrahnya. Nah, seperti itulah pernikahan itu, mengendalikan diri dan juga memberikan kebahagiaan. An Abdullah ibni Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya ma'syarus sababi, wahai kelompok anak muda. Kelompok anak muda, nanti ada penjelasannya. Kalau ma'syar ada ya, kelompok ma'syar, dari masyarakat kalau orang punya masyar. As-sabab, nah as-sabab itu dari kalimat sabun. Sabun itu anak muda, jamaknya itu suban. Maka kayak subanu yaum, anak pemuda hari ini, bapak-bapak masa depan. Jadi pemuda anu geus jadi bapak-bapak ayahnya ya, pemuda anu geus jadi bapak-bapak. Nah, itu disebut subban. Naon cenah disebutkan subban? Karena dari kalimat tadinya syabun. Nah, wahai kelompok anak muda, man istata'a minkum, siapa di antara kalian yang sudah mampu al-ba'at, al-ba'at itu berhubungan suami istri, maksudnya mah sudah akhir balik, jadi sistem reproduksinya itu sudah
sudah matang. Nah itu disuruh untuk menikah. Umur sabar tuh? Ya kalau akil balik silakan umurnya berapa tahun. Kalau laki-laki misalnya sudah ihtilam, mimpi basah. Kalau perempuan sudah haid, nah itu sudah diperbolehkan untuk menikah. Menikahnya dianjurkan. Nah bahkan Ibnu Hajar itu ketika melihat putranya sedang tidur, kemudian ketika bangun ternyata penisnya itu berdiri, langsung ditikahkan. Umurnya 11 tahun. 11 tahun. Ya. Ibnu Hajar itu sampai seperti itu. Bisa berapa tahun? Tuh. 16. Tapi datos akhir baliknya. Terus bertas mi. Nah, ini disebut suban, syabab. Nah, jadi barang siapa yang sudah maksudnya sudah matang reproduksinya itu, payata jawaj, maka hendaklah menikah, dianjurkan itu untuk menikah. Fa innahu agoddu lil basori, karena menikah itu lebih menundukkan kepada pandangan. Ya, aya mah aya tingalieun gitu jelas tingalieun anu halal. Kan aya can boga mah berenang ningali teh ka ditu geulis ka dieu geulis, ka ditu sae ka dieu sae, ngan ti dieu eueuh nu daek gitu. Jadi pandangannya itu seperti itu, karena memang yang tadi aya anu can boga mah sagala alus gitu. Sagala alus, tapi lamun misalnya geus boga mah bisa jadi sagala butut kanu lain teh sebab sudah memiliki sendiri di rumah. Tah eta nu bener-bener mah urang mah justru tibalik ina teh nya, sok tibalik ai keur nikah can nikah sagala butut tepang gelis nama kaboga urang nya, ai geus nikah sagala gelis tepang gorengna memajikan urang. Eta godaan setan mah gitu nya. Justru kalau Subhanahu wa taala itu fitrahnya itu dibalik. Justru ketika kita sudah menikah itu tidak ada yang lebih kecuali dari istri kita, karena pandangan kita sudah terpalingkan karena itu. Dalam menuturkan hawa nafsu mah ada siapa ya imam yang mengatakan kalaupun misalnya tong wakama aya istri nu sanes, kalau misalnya di dunia ini tidak ada kecuali perempuan istrimu dan ada anjing betina, pasti engkau lebih lebih menganggap lebih bagus anjing betina. Nepi ka kitu. Godaan setan mah nepi ka kitu. Nya buktina we kabuktian ayeuna kan loba nu ngarurus anjing. Tibatan daek kawin. Mas ucing nya senada saya mah sakit hati, tapi kan ka aya anu kawin jeung ucing, kawin jeung anjing, aya kawin jeung boneka gitu. Anu kitu nya. Nah, kenapa? Karena nyata tidak mau sakit hati. Itu teh sudah merusak fitrah. Nah, agodul lil basor nanti diperjelas. Orang menikah itu sudah menundukkan pandangan dengan pernikahan. Wa asanu li farji, dan juga lebih menjaga, membentengi terhadap kelaminnya, terhadap parji, terhadap kemaluan itu lebih terbentengi, karena sekarang tos aya sarangkana cek istilahna, tos aya wadahna, lamun teu aya menyaeta teh gitu kadita kadieu. Waman lam yastati, tapi siapa yang belum mampu untuk menikah, nah menikahnya apa? Apakah menikah itu berkaitan dengan pembiayaan, mas kawin, nafkah dan sebagainya? Fa'alaihi bisaumi, maka hendaklah dia itu saum saja. Fa innahu lahu wijaun, karena saum itu bagi dia adalah penekan nafsu. Jadi wija itu seperti junah, penghalang. Nah, wija itu dalam arti bahasa Arab adalah penekan hawa nafsu. Aya keneh teu? Ya, ngan diteken gitu supaya tidak terlalu
apa terlalu digembor, maka pentingnya di sana zaman kapungkur mah karena memangnya tadi ditahan, kemudian juga lebih banyak saum, laki-laki maaf ya mimpi basah itu banyak. Ayeuna mah nu can karawin teh jarang nu mimpi basah. Kenapa? Karena nyata lebih terjebak kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang agama seperti onani, masturbasi, kemudian juga menonton film porno. Tah anu karari itu teh justru nanti geus dilepaskan dengan cara yang tidak diperbolehkan. Nah, ai mimpi basah maka itu halal. Tapi entong nanya irahannya orang mimpi deui. Nah, itu kan di luar batas sadar. Kenapa? Karena saking ditekannya gitu. Ditekan tidak iya di alam bawah sadar sudah menumpuk, keluar dalam keadaan tidak sadar menikah, ihtilam lah. Nah, sekarang itu karena yang tadi banyak yang tidak diperbolehkan oleh agama, jarang gitu. Saya mahnya sepengetahuan saya jarang. Akibat itu maka hendaklah saum, karena dengan saum itu kita menekan hawa nafsu. Nya ke saum minimal kan ketika melihat juga tunduk, oh orang ke saum itu tidak akan karena dia mempunyai sesuatu yang lebih berharga, yaitu ketika dia itu sedang melaksanakan ibadah saum. Demikian pula ketika dalam keadaan kosong perut, tidak kekenyangan, maka si aliran darah itu lebih lemah ketimbang ketika dalam keadaan kenyang, gede tenaga. Tapi lamun keur saum itu lebih tertekan, lebih lemah si syahwat dan aliran darah itu. Nah gitunya Kang Wayan mah jelas ini yang merasa masih syabab, anak muda laki-laki dan perempuan, ada anjuran dari Rasulullah SAW untuk fayatajawaj, hendaklah kalian menikah. Usah menikah teh atuh 2000 cenanya nya mahal ke. Nu mahal teh menikahna atawa naonna? Gengsina tah kitu. Da menikah mah nu penting mah rukunna terpenuhi, ada ijab kabul, ada mas kawin. Bahkan mas kawin itu ada di dalam riwayat At-Tirmidzi, seorang perempuan yang mas kawinnya teh sendal capit. Sendal capit sendal nya. Ayo nu diturutan geuningannya nu pernah viral. Seorang perempuan daek ku sendal. Nya eta aya kapungkurnya zaman kejadian cenanya saat dina riwayat Tirmidzi mah sampai ditanya oleh Rasul, "Aroditi, apakah kamu itu ridho dinikahi dengan mas kawin sendal?" cenanya, sepasang sandal, urang seperangkat alat salat. Nah, ganti atuh hiji mah tong seperangkat alat salat. Seperangkat seperangkat alat studio nih atulah. Nah itu diperbolehkan jadi dalil karena menikah itu benar jadinya. Bahkan sampai dikatakan khairul mar'ati itu aisaruha mahron, perempuan yang paling baik itu adalah yang paling ringan mas kawinna. Jadi ringan teh lain artina kudu nu harampah siga kurupuk lain. Maksud atau dalam artian murahan bukan. Tapi ringan teh tingali kemampuan calon suamina gitu. Calon suamina pemegang saham di BUMN mah atuh nu ringan cek manehanana sabaraha gitu. Nya tapi lamun misalnya teh suaminya tuh orang yang biasa-biasa ai menta mas kawina luar biasa, sehingga minta kasultan teh memberatkan gitu. Memberatkan. Tak dengan sok aya tawar gatra biasa tawar gatra ya. Adu tawar isih nama. Neng hoyong naon? Bias apad we hiji cenanya. Aduh apad mah awis teuing teu sangem. Bias Pajero, mangga Pajero mah lah lumayan. Gitu tiasa. Oh ya Pak. Jadi boleh ya ada tawar gatra. Nya, jadi itu diperbolehkan. Cuma masalah nanti nyata selayak apakah seorang perempuan meminta mas kawin yang wah gitunya dengan tingkat akan ketundukan terhadap suaminya teh eta nu kudu dipertimbangkan nanti. Nah,
Jadi murah sebenarnya. Ada mas kawin, ada mas kawin, ada wali, ada saksi. Atasnya cekapnya. Mohon. Kakak mayar. Mayar, nomor ada mahal 700 Nah, jadi tanya ada mas kawin, ada ijab kabul, ada saksi, ada wali, yang ada non pentingnya Ada pasangan. ada yang mau, ada yang mau. Nah, tanya, jadi murah sebenarnya, tidak ribet, tidak ribet. Tergantung kita, dan walimah pun juga tergantung kita, tidak harus wah dan sebagainya, karena yang paling pokok adalah menikah. Banyaknya iya nak, mohon minimalisnya, ekonomis. Nah gitu, silakan kalau ada yang didiskusikan. Kalau makanya pertanyaannya susah. Ya gitu lah Ustaz pokoknya. Boleh nggak kayak gitu Ustaz? Oh, nikah siri gitu? Nggak tahu sih, nggak tahu apa namanya. Oh iya. Cuma boleh nggak nikah terus secara agama? Tapi nanti kapan-kapan aja nikah secara negara mah. Kapan? Jadi gini, bukan ada nikah secara agama, nikah secara negara, dan negara mah tidak menikahkan. Negara mah hanya mencatat pernikahan. Pernikahannya, jadi itu tidak menikahkan. Nah, secara agama syariat tadi sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, sah pernikahan itu. Tapi kan kita tidak seperti dulu gitu. Seperti dulu teh maksudnya kita tidak tahu ini sudah menikah atau belum kecuali sudah ada catatan di negaranya. Bisi aya anu sudah menikah kemudian menikah lagi TBBJ bahwa dia itu pernah menikah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga untuk menjaga itu, menjaga pengurusan akte kakak dan sebagainya, maka pemerintah mewajibkan ada pencatatan pernikahan. Nah, disebutkan nanti dalam kaidah ushul fikih tasarruful imam manutun bil maslahati. Tasarruful imam. Jadi peraturan pemerintah itu diperbolehkan sesuai dengan kemaslahatan untuk rakyatnya. Itu saya orang mah mengikuti eta. Jadi setelah akad nikah selesai sesuai syariat dicatat. Supaya apa? Supaya hak dan kewajiban masing-masing belah pihak juga sama, terpenuhi gitu. Sebab banyak yang kejadian menikah siri itu tanpa catatan agama, punya anak, tidak punya akte, tidak punya kakak gitunya. Kemudian juga ketika waris dia tidak mendapatkan. Nah itu yang ketika nuntut karena tidak ada bukti sah, tidak ada valid besar agama, dia tidak akan diberikan. Termasuk lamun diceraikan tidak diberikan mut'ah atau nafkahna, tidak bisa nuntut kumaha. Jadi itu sudah kemaslahatan yang sesuai dengan perintah Islam. Kalau alamnya, nah kayak gitu. Kalau di Indonesia kan beda sama di Korea. Ya kalau di Korea kan negara yang mencatat sama. Tapi ya udah tinggal daftar aja gitu. Tapi kan kalau di Indonesia misalkan si kata teacher misalkan mau nikah dulu aja yang sesuai dengan akadnya aja misalkan. Tapi belum dicatatkan. Nah nanti ketika mau dicatatkan harus akad lagi kalau di Indonesia. Oh, sebenarnya mah kalau berita acaranya sudah ada jelas saksi dan sebagainya cukup mencatatkan teh. Tapi walau alamnya si Restinya itu jadi
Jadi memang ada pendapat dari para ulama, satu mengatakan bahwa itu tidak sah. Kalau misalnya yang kedua dianggap sah, Berarti yang pertama batal, atau selama batal dia bukan suami istri dan anaknya itu adalah anak yang di luar pernikahan. Nah, tapi ada juga yang mengatakan bahwa akad yang kedua itu bukan bukan membatalkan akad yang pertama, hanya memperbaharui atau menguatkan akad yang pertama. Nah, kalau pada pendapat yang kedua itu mah tidak ada masalah gitu sebenarnya. Tapi saya lebih cenderung nyata tetap harus akad yang pertama, dan ketika ke KUA hanya mencatatkan. Maksudnya KUA harus punya bukti konkret itu untuk mencatatkan teh bahwa pada hari sekian telah dilaksanakan akad nikah, saksi nasaha, berita acarana, dokumentasina. Nah, itu lebih enak. Tapi karena kadang tidak selengkap itu yang bisa jadi faktor penipuan, maka kadang KUA juga meminta untuk menikah ikrar kembali di depan penghulu gitu. Ya, da tesapati-pati teu dicatatkeun kecuali memang ada masalah biasanya. Gitu. Silakan, masih ada yang lain? Kalau tidak ada kita cukupkan insyaallah. Minggu depan kita pembahasan Arabiahnya ya, tentang makna-makna dalam bahasa Arab. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.